Dijadikannya Pondok Pesantren Baitul Quran Al-Jahra, Magetan, sebagai pilot proyek, atau proyek percontohan, deradikalisasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT, menurut Direktur Siasa Institut, Iwan Januar, itu merupakan bagian dari kebijakan politik global Amerika Serikat. Apa yang sekarang terjadi di Indonesia itu bagian dari kebijakan politik global Amerika Serikat. Indonesia manut saja dengan arahan Amerika, tuturnya pada Senin tanggal 21 Agustus tahun 2023. Sedari awal, Iwan melihat kalau Islam itu ditargetkan oleh Barat untuk dilumpuhkan. Mulai dari agenda War on Terrorism, sampai kemudian muncul agenda deradikalisasi. Barat mengidap permusuhan pada Islam dan takut kebangkitan Islam, maka dirancanglah agenda War on Terrorism, ungkapnya. Maka langkah berikutnya, kata Iwan, adalah menargetkan sekolah Islam, pondok pesantren, dan sebagainya, untuk dimasukkan program deradikalisasi. Ini sebenarnya sudah diminta oleh Colin Powell, Menteri Pertahanan Amerika di era George Bush, yang meminta semua sekolah Islam untuk mengubah kurikulum mereka, alasannya agar tidak melahirkan paham radikalisme dan terorisme, ujarnya. Menurutnya, Barat dan Amerika Serikat paham bahwa, cuma Islam saja agama yang punya karakter sebagai ideologi, yang bisa menumbangkan arogansi dan dominasi kekuasaan Barat, khususnya dominasi kekuasaan Amerika di dunia Islam. Maka yang disasar ya sekolah-sekolah Islam. Karena hanya Islam yang menolak sekulerisme dan liberalisme, sementara agama lain sejalan dengan keinginan politik Barat. LGBT saja sudah banyak masuk ke gereja, tapi terus ditolak di ormas-ormas Islam dan masjid-masjid. Maka yang disasar deradikalisasi dan program-program Amerika lainnya, adalah jelas sekolah-sekolah Islam dan masjid-masjid, terangnya. Padahal, kalau mau jujur, kata Iwan, tindakan pemerintah Amerika terhadap dunia Islam, mulai dari Bush, Clinton, Bush Junior, lalu Obama, lebih brutal terhadap dunia Islam. Atas nama War on Terrorism Amerika dan sekutunya menginvasi Irak lalu Afghanistan, lalu membunuh ratusan ribu warga. Belum lagi invasi ke Libya, yang banyak jatuh korban. Amerika pantas disebut sebagai the real teroris, pungkasnya. Ya sudahlah, kita lihat saja ke depan, apakah bangsa ini bisa benar-benar merdeka dan berdaulat, atau akan tetap berada dalam kendali asing dan asing. Yang penting sekarang adalah kita ingat terus kasus KM50, yakni tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Di mana 6 pemuda beriman tidak bersalah, diculik lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibunuh dan dibantai tanpa belas kasihan, setelah itu difitnah habis-habisan oleh sekelompok setan. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar.